Idat toja'ta nalikane turu sapa sira. Maksudnya toja'ta itu turu miring, tapi yang dimaksud ketika Anda mulai tidur. Fakul moko ngucapo sapa sira. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. A'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun di kalimatillahi kelawan kalimat Allah. Kelawan pira-pira kalimat Allah atam mati kang sempurna. Apa kalimatullah atamah? Kalau Anda punya waktu bisa membaca bahasa Arab, ya ada kitab yang bagus namanya Kitab Nawadirul Usul karangan Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Di bagian pertama kitabnya tadi, beliau membahas masalah ini, kalimatullah tamah, kalimat Allah yang sempurna. Apa itu? Ikut Imam At-Tirmidzi yang dimaksud kalimatullah tamah itu adalah kun. Nah, kun fayakunu. Nah, kun itu apa? Kun itu adalah kata-kata firman Allah ya, jadikanlah, jadilah kamu. Fayakunu, maka apa yang dikehendaki sama Allah itu akan menjadi ada. Nah, biasanya kalau orang belajar bahasa Arab itu, kata-kata bahasa Arab itu dasarnya cuma dua, terdiri dari tiga kata, atau terdiri dari tiga huruf, atau terdiri dari empat huruf. Kalau Anda pernah belajar sorof namanya sulasi dan rubai. Jadi tidak ada kata bahasa Arab yang asal katanya itu dua huruf, itu tidak ada. Semuanya itu berasal dari dua huruf. Maka kalimat Allah kun itu dua huruf. Asal katanya kana yakunu kaunan wa makanan bahwa kainun wa daka makunun kun. Nah, jadilah kamu. Nah, jadi kalau Allah mengatakan yang dimaksud dengan kalimat sempurna itu adalah lafaz Allah kun, jadilah kamu. Nah, berbeda dengan manusia. Kalau kita bicara kun, jadilah kamu, tidak akan wujud apa-apa. Tapi berbicara Allah kun, jadilah kamu, bisa berwujud apa-apa. Allah menghendaki kita kaya, kun. Nah, insya Allah langsung jadi kaya kita. Nah, entah dapat lotre, entah dapat istri kaya, entah apa kan, nah, namanya kun. Nah, atau misalkan Allah berkehendak kita jadi pinter, maka kun, jadilah kamu pinter. Kan banyak kejadian. Banyak kejadian wali-wali atau orang-orang yang diberi ilmu laduni sama Allah tanpa lewat belajar. Itu kunnya Allah. Jadilah kamu. Nah, kan banyak. Tuh. Apa sudah tidak ada sama sekarang? Sekarang masih ada. Saya pernah dikasih cerita sama Kiai Mustafa, Kiai Bukhari Mustafa Gang 2, bukan Mustafa Bisri ya. Kiai Bukhari Mustafa dari Gang 2. Beliau itu punya temannya itu ketika ngaji ya biasa-biasa, sama Bahmus pinter Bahmus tambahan nah, gitu. Suatu saat temennya tuh sakit lama sekali sampai 3 bulan atau berapa bulan, pulang ke pondok, wah jadi orang pinter dia itu bisa baca kitab sembarang kalir. Nah, semua kitab bisa dibaca, bisa nerangkan. Nah, bahkan kayaknya kalah sama dia. Dapat ilmu dari mana? Itu namanya ilmu laduni. Nah, karena ilmu kan terbagi menjadi tiga toh. Pertama namanya ilmu doruri, ilmu yang kita tahu, bahkan binatang pun tahu. Nah, ilmu doruri yang tidak perlu belajar lah. Misalkan Anda ada api, pasti dihindari karena panas. Hewan pun sama, kan gitu. Kedinginan, cari jaket, cari selimut. Nah, itu namanya ilmu doruri. Nah, ada cewek cantik lewat, Anda langsung lihat. Nah, itu doruri, tidak perlu diajari. Ya toh? Oh, masa Anda perlu belajar? Oh, ini namanya cewek cantik. Oh, ini namanya kan Anda perlu belajar. Itu namanya ilmu doruri. Kan gitu. Insting. Meskipun sebetulnya kecantikan tuh berbeda-beda ya. Karena kita sudah terpengaruh TV dan lain sebagainya, sekarang yang kita anggap cantik itu wanita yang langsing, kurus, ringgis, mampai, semacam itu. Padahal ada beberapa wilayah termasuk Albania dulu, Albania itu negara Albania, yang namanya wanita cantik itu gendut. Jadi kalau wanita itu mau dianggap cantik, digendutkan dulu. Nah, tapi sekarang sudah tidak begitu populer, karena sudah kalah sama TV dan yang lain. Jadi kita menyebut nama Allah, berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna yaitu kun. Kun itu jadilah. Jadi kalau Anda
punya hajat, punya keinginan sesuatu, gampang minta kepada Allah. Kalau Allah kehendaki pun, maka jadilah hajat Anda itu terpenuhi. Nah, kalau tidak terpenuhi, berarti ada sesuatu rahasia kenapa Allah tidak memenuhi hajat Anda. Gitu loh. Nah, jadi positive thinking sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah, saya sudah berdoa bertahun-tahun kok tidak dikasih kebutuhan saya ya, karena mungkin Allah tahu kalau Anda dikasih itu mungkin ada akan menyebabkan bahaya atau menyebabkan Anda lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyebut nama Allah beriring dengan kalimat Allah yang sempurna, min godobihi, saking pendune Allah, wa iqabihi, lan siksaane Allah, wa min sarri ibadihi, lan saking olo-olone kawulane Allah, wa min hamazatis sayatini, lan saking waswase piro-piro setan, wa ayyah duruni, lan ento hadir sapa setan ni ing ingsun. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kalau Anda mau tidur, bacalah doa ini. Bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadi wa min hamazatis sayatin wa yahdurun. Para ulama mengatakan barang siapa yang terbiasa membaca doa ini sebelum dia tidur, insya Allah tidak disengat cara jengking atau binatang-binatang berbisa lainnya. Nah, kalau Anda mau mengamalkan, ini sudah dicoba soalnya. Anda boleh percaya, boleh tidak. Jadi kita berlindung dari gangguan, dari siksaan Allah, dari murkanya Allah. Siapa itu yang dimurkai Allah dan siksa Allah? Yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu enak. Orang Islam itu kalau berbuat salah atau berbuat dosa itu tidak langsung dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Ditunda berapa jam, ayo mudah-mudahan dia bertobat. Biasanya semacam itu. Jadi tidak segera ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Kemudian kita juga berlindung dari hamba-hamba Allah yang jelek, hamba-hamba Allah yang buruk. Memang hidup di dunia itu memang repot. Repotnya gimana? Kadang kita itu tidak menyakiti orang lain, kadang kita tidak usil dengan orang lain, tapi ada orang yang usil atau jahat dengan kita. Ya toh. Misalkan Mas Suluk, usaha gini, sukses, kan tidak ada masalah sebetulnya. Tapi kadang ada namanya orang yang iri, orang yang usil. Wah, jangan-jangan Mas Suluk itu cari pesugihan ya? Di mana pesugihannya? Kan gitu. Orang itu kalau ingin hidupnya bahagia itu jangan punya hasrat memiliki harta orang lain. Ada orang kaya, orang punya sesuatu, jangan iri. Nah, kalau bisa ya kapan sih kita bisa punya? Nah, gitu aja. Jangan iri. Wah itu kok duit gini kok terus dari mana? Akhirnya timbul hasut, timbul fitnah dan lain sebagainya. Kan gitu kan? Kadang orang bahagia itu sendiri juga bikin orang iri. Kayak misalkan Pak Nuryo ini, dia sama istrinya misalkan bahagia kemana-mana bareng dan lain sebagainya. Tetangganya yang tidak mesra sama istri, bisa iri. Wah, bisa jadi. Dan usil juga bisa. Ya, bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang yang iri, orang yang kasus semacam itu ya sabar lah. Kuncinya cuma sabar saja. Kita sabar, tidak usah dibalas. Kan gitu kan? Jadi misalkan ada orang berbuat jahat kepada kita, boleh kita membalas, tapi memaafkan itu lebih utama. Maafkan lebih utama. Soalnya kalau kita balas, ya itu namanya adil. Tapi kalau kita ada orang berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan, itu namanya ihsan. Kan dalam khutbah Jumat selalu dibacakan kan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalau itu perintah supaya berbuat adil dan ihsan. Adil itu sama. Anda dijahatin, balas jahatin. Itu namanya adil. Anda disusahi, Anda balas menyusahkan. Itu adil namanya. Tapi
bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah ihsan. Anda dijahati, Anda berbuat baik kepada orang yang menjahati Anda. Itu namanya ihsan. Jadi dengan doa ini kita berlindung dari hamba-hamba Allah yang buruk, yang usil, yang jahat kepada kita. Wamin hamazatis sayatin, dan juga kita berlindung dari was-wasnya setan. Tapi Rasulullah menafsirkan hamazatis setan tuh gila. Nah, jadi kadang-kadang orang itu kalau apa namanya hajat atau butuh sesuatu sampai dia kepingin banget, bisa-bisa jadi stres kalau nggak keturutan. Kalau nggak keturutan, nanti meningkat ke taraf selanjutnya menjadi gila. Nah, orang gila itu lebih bahagia daripada kita kadang-kadang. Loh kok bisa? Terus, iya, nggak percaya. Ada seorang wanita itu cita-citanya punya suami yang apa namanya, yang punya jabatan, yang punya peran di masyarakat, kemudian cinta sama dia, kemudian punya anak-anak yang baik, yang anak-anak yang cantik dan tampan. Ketika nikah ternyata dapat suami yang apa namanya, kerjanya biasa saja. Bahkan dia tidak mau ketemu sama istrinya mungkin karena ada sesuatu. Tapi kalau ketemu tidak mau, apalagi sampai bergaul sama dia. Akhirnya tidak punya anak. Gara-gara mikir, terus akhirnya orang wanita itu jadi wanita stres. Setelah stres meningkat jadi gila, dimasukkan rumah sakit gila. Dokternya itu tiap hari dikasih kabar sama dia, Pak, saya baru bisa melahirkan anak ini tadi malam, gitu kan. Pikirannya dia itu sudah dapat gampangannya keluarga suami dari bangsawan, kerjanya bagus, tiap hari punya anak, dan dia bahagia. Maka ketika ada seseorang ngomong sama dokter itu tadi, Pak, kenapa orang-orang kok bisa gila semacam ini? Ya, saya tidak tahu. Tapi umumnya itu rata-rata karena mereka punya keinginan, hajat yang tidak dipenuhi oleh orang-orang sekitarnya, yaitu rasa perhatian, kasihan, dan lain sebagainya. Nah, seandainya wanita ini bisa tak temukan, saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena wanita itu lebih bahagia ketika dia gila daripada hidup di dunia nyata. Gitu loh. Jadi kadang-kadang orang gila itu lebih bahagia daripada kita. Tidak percaya? Anda dilihat di jalan-jalan itu, orang gila itu kadang joget-joget sendiri. Anda mau joget malu. Ya, tak? Karena Bebas. bahagia. Apa-apa. Hah? Bebas Pak, orang gila. Nah, bebas. Kadang tersenyum-senyum sendiri. Karena itu ya, bukan berarti kita pengen jadi orang gila, tidak. Kita itu pengen hidup kita itu bahagia. Gimana caranya? Ya itulah. Rasulullah mengatakan, kemarin sudah disinggung, kalau kamu pengen bahagia, ya jangan mengharap sesuatu dari manusia. Ya toh? Jangan mengharapkan sesuatu. Misalkan apa? Misalkan Anda jadi guru ngaji, ngulang, kemudian pengen dapat penghormatan. Ternyata santri-santri yang bandel-bandel tidak menghormati. Ya stres Anda. Itu kan. Kalau kita biasa saja, ya tidak stres lah. Biasa. Kan santri zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda. Zaman dulu itu ketika gurunya datang langsung munduk-munduk salaman, kemudian tidak berani ngomong macam-macam. Zaman sekarang gurunya datang kadang-kadang nggak disalami, tambah tidak jagongan, tambah cuek, lah biasa. Nah, kalau kita mikirnya pamrih, ingin dapat berat apa namanya penghormatan, ya stres lah gurunya, gitu kan. Kenapa? Karena orang mengajar itu tidak boleh pamrih. Demikian pula kalau kita sedekah, ya bisa sedekah ternyata yang kita sedekah tambah nyolong di rumah kita atau apa, ya kadang-kadang kita marah, ya berarti Anda mengharapkan pamrih. Orang yang ingin hidup bahagia itu jangan mengharapkan apa-apa dari manusia, harapkan dari Allah SWT. Demikian pula gini, misalkan Anda punya anak, di pondok nih tidak mau, suruh ngaji malas, akhirnya kemudian Anda marah, berarti Anda kan apa namanya mengharapkan sesuatu dari anak Anda. Maka kadang-kadang bisa bikin kita tidak bahagia. Dulu kan malah tak ceritakan kan, ada seorang kiai punya anak itu tidak mau ngaji, tidak mau TPQ macam-macam, sampai bapaknya stres. Kiai bisa stres ini. Ketika stres akhirnya dia punya ilham, sholat malam beberapa rakaat, munajat sama Allah, ya Allah, wis anakku tak pasrahkan jenengan, aku gak bisa ngurusi, sambat bebas Allah. Akhirnya gimana? Akhirnya besoknya anaknya belajar ngaji sendiri, tidak disuruh. Itu kenapa? Karena kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu dari anak kita,
yang kadang-kadang di luar kemampuan mereka, atau kadang-kadang memang mereka belum punya hasrat keinginan untuk berbuat itu. Jadi kita mendorong, menyuruh anak, ketika anaknya tidak mau ya tidak usah stres, tidak usah terlalu banyak pikiran. Gitu loh. Insya Allah hidup Anda akan bahagia. Kalau kuncinya nyuruh seseorang itu sebenarnya gampang. Ikut Dale Carnegie dalam bukunya diterangkan, kalau Anda ingin nyuruh seseorang berbuat sesuatu itu beri sesuatu yang dia inginkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau misalkan Anda punya anak tidak mau makan, maka kasih tahu kalau kamu makan nanti kamu bisa pinter, kamu bisa kuat, lari, bisa naik sepeda kemana-mana. Maka insya Allah nanti anaknya bersemangat. Jangan kalau kamu udah mau makan, tak marahi, tak pukul ya, tambah repot nanti, tambah jadi anak yang bandel nanti kan itu. Ya dikasih pengertian. Sama dengan orang mau ngaji, orang mau ibadah itu kalau kita paksa apa adanya kadang tidak akan sesuai dengan harapan kita. Jadi pasrahkan kepada Allah, kita usaha pasrahkan kepada Allah, kemudian jangan stres. Wa yahduruni, dan kita berlindung supaya setan-setan itu tidak berkumpul kepada kita. Ya, jadi setan itu macam-macam, ada setan manusia dan setan jin. Setan manusia gimana contohnya? Misalkan Anda mau ngaji, teman Anda, ayo Mas Kuluk kita ke kafe yuk. Itu namanya sayatinul in, setan manusia. Kan gitu kan? Kalau setan setan manusia itu repot, mau apa melawannya itu repot dan itu. Jadi jangan hanya menganggap setan itu dari manusia saja, dari jin saja, tapi ada setan yang berupa manusia yang ngajak kita kepada keburukan. Jadi berdoalah supaya kita itu bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Meskipun kita bukan orang yang baik dan soleh, kita akan katut seperti mereka. Tidak percaya? Contohnya gini, contohnya misalkan Mas Huluk atau Pak Nur ini, dia kumpul dengan para ustadz, para kiai. Nah, ketika kumpul sama ustadz kiai, buka HP, ada gambar cewek, kan langsung ditutup, malu ada. Ya toh? Ada gambar cewek pakaiannya seksi, langsung ditutup, malu. Kenapa? Jadi ustadz kiai. Kumpulnya orang soleh, jadi ikut soleh. Toh? Coba misalkan Pak Nur atau Mas Huluk kumpulnya sama teman-teman yang kurang baik. Ada gambar wanita seksi, temennya nguruh, apa itu? Coba buka lagi, tambah repot. Karena itu kumpulan dengan orang-orang yang baik, kita katut baik. Kalau kumpulnya dengan orang yang kurang baik, ya jadi kurang baik. Karena itu hati-hati yang punya anak-anak kecil, ya masih kecil-kecil itu belum balik, usahakan carikan lingkungan yang kira-kira teman-temannya itu baik ucapannya. Karena itu repot. Di kampung saya itu banyak anak kecil, tapi rata-rata fasih misuh. Ya itu yang repot saya. Khawatir anak saya ketularan itu. Makanya kadang-kadang ya kan, anak kecil-kecil udah fase miso. Saja Tuhan tidak fase. Kan? Maka saya khawatir anak saya terpengaruh. Karena itu jarang tak kumpulkan sama orang-orang kampung. Kalau mereka mau main, monggo di rumah tidak apa-apa. Kalau di rumah kan bisa diawasi. Ngomong jelek, ngomong miso kan bisa tak marahi. Tapi kalau misalkan di jalan-jalan, mereka ngomong miso kita marahi ya. Ada orang tuanya tidak terima, cuma ngomong gitu dimarahi, gitu. Karena ucapan miso itu kan ada yang anggap biasa, ada yang menganggap kurang baik. Semacam saya dan keluarga saya kan menganggap kurang baik. Tapi rata-rata orang kampung, apalagi orang Jawa Timuran, miso itu biasa. Jadi repot akhirnya. Jadi repot. Padahal mereka sering baca, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat. Loh, repot. Dibaca terus tapi tidak tahu artinya. Ya repot. Kemudian Rawahu riwayataking hadis sapa Abu Nasr yaitu Muhammad bin Ishaq. Ini tulisannya apa ini? Bentar. Hasan Jarib. Ini keliru. Yang betul tidak ada nunnya. As-sijji. As-sijji. Nunnya dihapus. As-sijji. Ini tulisannya Umaro. Salah. Yang betul An Amrin. An Amrin. Jadi dari Amr bin Al-As. Amr bin Al-As. Amr bin Al-As itu salah satu sahabat Nabi yang terkenal ahli fikih. Jadi bapaknya itu dulu
musuhnya Kanjeng Nabi. Al-As'ad itu musuhnya Kanjeng Nabi. Nah, kalau tidak salah musuhnya Kanjeng Nabi, kemudian bertobat, masuk Islam, meninggal pada zaman setelah Nabi. Jadi ketika bapaknya itu mau meninggal dunia, nangis bapaknya. Nangisnya kenapa menangis? Dia ngomong, dulu ketika saya masih kafir, seandainya saya berperang mati, wah, saya mesti masuk neraka. Nah, kalau kemudian kemudian alhamdulillah saya tidak masuk neraka, tidak mati dalam keadaan kafir, kumpul sama Kanjeng Nabi jadi sahabatnya. Seandainya saya mati saat itu, saya bahagia, saya bisa masuk surga insya Allah. Tapi sekarang saya sudah tidak ketemu Nabi hidup pada zamannya Khalifah siapa saya lupa itu. Saya tuh bingung kalau nanti saya mati itu masuk surga atau neraka ya. Oh, itu sahabat Nabi padahal. Nah, sahabat Nabi. Dia masih bingung mikirkan nanti masuk surga atau neraka. Bapaknya Amr bin Al-As. Kalau Amr bin Al-As itu orangnya soleh banget itu. Nah, termasuk salah satu ahli fikih zaman dahulu. Jadi diriwayatkan dari As-Sijzi, Abu Nasr As-Sijzi, dan An Amrim bin Al-As. Jadi kalau baca kitab itu harus diteliti dulu, tidak asal baca, terutama masalah kitab hadis semacam ini. Kenapa? Oh, karena ikut para ulama itu kita boleh meriwayatkan hadis dhaif, lemah, tapi harus menerangkan kedhaifannya, kelemahannya. Tapi kalau hadis hasan dan sahih tidak perlu diceritakan hasan dan sahihnya. Kita lihatnya dulu. Oh, jadi ini riwayat dari rawi namanya Amr bin Su'aib an Abihi an Jaddihi. Kalau kita nanti mempelajari ilmu hadis, riwayat ini masih diperselisihkan. Hadisnya itu ada yang menganggap hasan, ada yang menganggap dhaif. Karena ada perbedaan pandangan nanti. Kalau kita panjang lebarkan, pusing Anda belum. Tidak usah dipanjang lebarkan. Intinya hadisnya masih diperselisihkan. Ada yang menganggap hasan, ada yang menganggap dhaif. Kalau ingin tahu lebih detail, ya baca ulumul hadis, terutama riwayat Amr bin Su'aib an Abihi an Jaddihi. Nah itu nanti ada ada perselisihan dalam masalah riwayat